Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Terus, dalam doa saya tetap berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara rohani maupun sehat secara jasmani. Malam hari ini tetap kita akan mengadakan persekutuan doa. Ya, nanti saya akan menyampaikan renungan singkat firman Tuhan dan juga pokok-pokok doa syafaat apa saja yang akan kita naikkan pada malam hari ini kepada Tuhan. Ya. Sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami tetap diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan yang ke-19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadikan engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah Kristen setengah matang. Ya. Kristen setengah matang. Dalam bagian awal dikatakan ayat yang ke-15, aku tahu. Ya. Aku itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu, orang lain mungkin tidak tahu banyak tentang kita. Bahkan mungkin pasangan hidup kita tidak tahu banyak tentang kita. Karena mungkin banyak yang masih disembunyikan oleh kita kepadanya. Ada banyak rahasia-rahasia ya, yang belum kita ceritakan secara transparan mungkin kepada pasangan hidup kita. Jadi 100% mungkin pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita tidak tahu tentang diri kita. Tetapi saudara, di situ dikatakan Tuhan tahu, Allah tahu tentang kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan dikatakan adalah Maha tahu. Ya, bahkan sampai kedalaman hati kita pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah saudara, apa yang Allah tahu tentang jemaat Laodikia? Ya, karena dalam bagian ini berbicara tentang jemaat Laodikia. Ya. Dan apa yang Tuhan tahu tentang kita? Di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku
dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini yang Allah tahu tentang jemaat Laodikia, bahwa kondisi iman mereka, kondisi rohani mereka dikatakan suam-suam kuku. Suam-suam kuku artinya bahwa tidak dingin dan tidak panas. Di Laodikia, saudara, ada pertemuan dua sungai, ya, satu berair panas dan satu berair dingin, dan kemudian bertemu, saudara. Nah, ketika bertemu antara panas dan dingin, kemudian menjadi suam-suam. Ini dijadikan sebagai sebuah perumpamaan Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia, saudara, bahwa kondisi imanmu, kondisi rohanimu itu seperti itu, suam-suam kuku. Artinya tidak panas dan tidak dingin. Bahkan kalau kita lihat dalam bagian itu, Tuhan berkata, lebih baik, katanya, jika engkau dingin, dingin sekalian, panas, panas sekalian. Ada tanda seru, saudara, di situ. Itu artinya penting. Yang perlu ditekankan Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Itu artinya bahwa sebenarnya kondisi iman, kondisi rohani yang suam-suam kuku, saudara, Tuhan tidak senang. Tuhan ingin katakan kepada jemaat yang ada di Laodikia, lebih baik kalau engkau dingin-dingin sekalian, panas-panas sekalian. Saudara, kenapa? Kalau panas dingin, itu artinya meriang, saudara. Ya. Kalau badan kita panas dingin, itu artinya meriang, artinya kita sedang sakit. Artinya kalau orang Kristen itu suam-suam kuku, berarti kondisi rohaninya itu sedang bermasalah. Imannya, saudara, sedang bermasalah. Saudara, kondisi rohaninya berarti sedang meriang, atau kondisi rohaninya berarti sedang sakit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17, mereka menilai diri mereka itu luar biasa, saudara. Yang biasa kalau orang suruh menilai dirinya sendiri, pasti yang baik-baik saja. Aku orangnya baik. Aku orangnya tidak dendaman. Aku orangnya murah hati. Aku orangnya ramah, saudara. Kalau kita disuruh menilai diri kita sendiri, pasti semuanya baik. Nggak mungkin ada yang nggak baik yang kemudian kita katakan, saudara. Sama, saudara, dengan jemaat yang ada di Laodikia. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17, mereka menilai, bagaimana Allah bisa menilai demikian, saudara. Sedangkan mereka sendiri mengatakan tentang dirinya, katanya mereka adalah, ayat yang ke-17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarang dan malu, dan sebagainya, saudara. Mereka menilai diri mereka sendiri kaya, mereka menilai diri sendiri tidak kekurangan apa-apa, saudara. Secara jasmani mungkin iya. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya raya, saudara. Tidak kekurangan apa-apa mereka, saudara. Tapi penilaian Tuhan, saudara, tidak hanya sebatas menilai jasmani seseorang. Tidak hanya sebatas menilai dari sisi materi seseorang. Materi yang dimiliki seseorang, saudara. Tapi penilaian yang paling utama Tuhan Yesus kepada seseorang itu berkaitan tentang gimana kondisi kerohaniannya, saudara. Mari kita melihat, saudara, penilaian Tuhan. Terutama penilaian kondisi rohani atau iman jemaat Laodikia. Dan penilaian Tuhan mengenai kondisi iman dan rohani kita seperti apa, saudara. Mari kita melihat ayat yang ke-17b, dikatakan bahwa engkau melarat. Ini penilaian Tuhan. Ada 5 ya.
bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, itu. Mereka menilai diri mereka, aku kaya, aku tidak kekurangan apapun, tetapi kemudian Tuhan menilai mereka sebaliknya, saudara. Tuhan mengatakan bahwa engkau dikatakan melarat. Kemudian yang kedua, bahwa engkau malang. Yang ketiga, bahwa engkau miskin. Bahwa engkau buta, yang keempat. Dan yang kelima, bahwa engkau telanjang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat apa ciri-ciri Kristen setengah matang. Ya. Tadi ciri-cirinya ada 5. Ya, mari kita pelajari lebih detail. Ya. Yang pertama adalah melarat dikatakan. Ya. Jadi Kristen setengah matang itu yang pertama ciri-cirinya adalah melarat. Dalam bahasa Yunaninya adalah talai poros. Talai poros. Artinya adalah kecenderungan berpihak kepada dosa. Ya. Orang Kristen setengah matang yaitu melarat. Hatinya, pikirannya, perbuatannya, perkataannya, saudara, dikatakan lebih cenderung berpihak kepada dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma 7 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-26, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa ada 2 hukum yang sangat mempengaruhi manusia. Ya. Ada 2 hukum yang sangat mempengaruhi kehidupan orang percaya. Hukum yang pertama adalah hukum Allah dan hukum yang kedua adalah hukum dosa. Dalam kehidupan orang percaya, kedua hukum ini seperti magnet yang begitu kuat, saudara, mencoba menarik manusia, saudara, ya. Tetapi di sana dikatakan, saudara, kecenderungan hati manusia lebih mudah ditarik oleh kekuatan hukum dosa. Itulah sebabnya kemudian Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma tadi, ayat yang pasal yang ke-7, ayat yang ke-21, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika aku menghendaki sesuatu yang baik, tetapi justru yang jahat yang aku lakukan. Bahkan dalam bagian itu dikatakan bahwa aku suka, aku gemar, saudara. Aku senang dengan hukum Allah. Tetapi apa yang aku lakukan, saudara? Kecenderungannya justru bukan berpihak kepada hukum Allah, tetapi justru kecenderungannya adalah berpihak kepada dosa. Pada hukum dosa. Itu yang dimaksud dengan melarat, saudara. Itulah sebabnya kemudian Allah berkata kepada jemaat yang ada di Laodikia, engkau melarat. Karena kehidupanmu, saudara, dikatakan selalu kecenderungannya adalah berbuat dosa.
Meskipun engkau rajin ke gereja, meskipun engkau rajin berdoa, bahkan engkau hafal kebenaran firman Tuhan, tetapi apa yang engkau aplikasikan dalam kehidupanmu justru bertentangan, saudara, dengan itu, tetapi justru perbuatan-perbuatan dosa yang selalu engkau lakukan. Itu namanya melarat, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, saudara, dikatakan ciri Kristen setengah matang yang kedua adalah malang. Dalam bahasa Yunaninya eleinos. Eleinos. Ya. Artinya adalah orang yang orientasi hidupnya hanya untuk hal-hal lahiriah dan tidak memprioritaskan kerajaan sorga dan kebenarannya. Ya. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi orang yang malang, saudara, dikatakan orang yang tidak punya orientasi rohani, orang yang tidak memiliki orientasi untuk mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Orientasinya hanya hidup di dalam dunia, orientasinya hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, orientasinya hanya berkaitan dengan materi, orientasinya hanya berkaitan dengan hal-hal yang lahiriah saja. Cocok kalau kemudian lagu ini untuk orang yang memiliki ciri-ciri malang, sudah orang yang disebut malang. Ya. Lagunya adalah apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, pagi, siang, petang, malam. Cuan, cuan, cuan. Atau kalau bahasa Batak, hepeng, hepeng, hepeng. Atau bahasa Inggris, money, money, money. Ya. Dalam bahasa Indonesia, uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Ya. Kalau orang seperti ini udah pasti ngapain ke gereja, ngapain ibadah, ngapain melayani, ngapain berdoa. Bahkan saya punya teman kemudian dulu tinggal di Eropa, kemudian pulang ke Indonesia. Dia berkata kepada saya, ibadah, berdoa, baca firman Tuhan. Di sana katanya adalah orang yang kurang kerjaan. Kayak nggak ada kerjaan aja. Ngapain berdoa, ngapain ibadah dan sebagainya. Saudara, di hadapan Tuhan orang-orang seperti ini dikatakan adalah orang-orang yang malang. Ya. Kemudian saudara, ciri Kristen setengah matang yang pertama tadi melarat, yang kedua malang, yang ketiga miskin dikatakan, ya. Ayat 17 tadi tetap sama. Dalam bahasa Yunaninya adalah petokos. Petokos, ya. Artinya adalah orang yang tidak punya waktu untuk Tuhan. No time for God. Ya. Tidak punya waktu untuk Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 jelas dikatakan berkaitan tentang akhir zaman, ya. Dikatakan bahwa menjelang akhir zaman banyak orang Kristen yang sudah nggak punya waktu lagi untuk ibadah. Jadi kalau kemudian gereja menjelang akhir zaman
kalau kemudian didata tentang kehadiran, ya, nanti menjelang akhir zaman, saudara, akan semakin berkurang. Karena di sana dikatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, orang sudah mulai membiasakan diri untuk menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi nggak ibadah, itu sudah biasa. Saudara, itu yang terjadi. Wajar kalau kemudian teman saya juga bilang bahwa di Eropa akhirnya kemudian gereja tutup dan kemudian dijual gedungnya. Ya karena nggak ada orang lagi yang mau datang ke gereja. Gereja besar-besar tapi yang datang ibadah hanya sedikit, saudara. Yang dulu awalnya mungkin jemaatnya bisa ribuan, kemudian makin lama mungkin hanya puluhan. Dan sampai kemudian nggak ada lagi, dan kemudian akhirnya gedung gereja itu hanya menjadi, kalau nggak dijual pun gedung gereja itu hanya menjadi gedung sejarah. Monumental, saudara. Atau mungkin jadi cagar budaya. Nggak ada lagi kegiatan-kegiatan untuk PA, nggak ada lagi kegiatan-kegiatan ibadah pemuda remaja di gereja itu, nggak ada lagi kegiatan-kegiatan ibadah komisi wanita, lansia, komisi pria, dan bahkan ibadah hari Minggu, saudara. Dan ini yang terjadi di akhir zaman, saudara. Banyak orang-orang yang secara rohani miskin, karena udah nggak punya waktu lagi untuk Tuhan. Kalau kemudian kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua, saudara, bahkan dikatakan orang pada akhir zaman tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan orang lain, saudara, yang dipedulikan hanya dirinya sendiri, saudara. Udah nggak peduli lagi dengan Tuhan, saudara. Itu orang zaman akhir zaman, saudara. Inilah ciri orang Kristen setengah matang, saudara. Ya, yang ketiga ya. Yang keempat dikatakan orang Kristen setengah matang adalah dikatakan buta, ya, tetap di dalam ayat yang ke-17. Ya, yang dimaksud buta di sini bukan mata secara fisik, ya, yang tidak bisa melihat seperti itu. Dalam bahasa Yunaninya adalah tuplos. Artinya adalah orang yang buta itu adalah artinya orang yang nggak memiliki iman, orang yang nggak bisa menguasai diri, orang yang nggak punya kesalehan, nggak punya kasih, orang yang nggak punya kebajikan, orang yang nggak punya pengetahuan, itu disebut buta, saudara. Ya, buta karena nggak punya pengetahuan tentang firman Tuhan, nggak mau belajar tentang firman Tuhan, saudara, sehingga kemudian hidupnya jahat, tidak mengasihi sesama, dan kehidupannya selalu menjadi batu sandungan. Ya, apa yang dilakukan selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir zaman dikatakan banyak orang yang buta. Itulah sebabnya kondisi keadaan dunia menjelang akhir zaman itu bukan semakin baik, tetapi kondisinya semakin parah, saudara. Kejahatan akan semakin meningkat, dikatakan. Wajar kalau kemudian di dalam Matius 24 ayat 37 dikatakan,
kedatangan anak manusia, kondisinya, situasinya itu akan kembali sama seperti zaman Nuh. Ya. Kita tahu bahwa zaman Nuh sampai Allah mengatakan menyesal menciptakan manusia. Kenapa? Kejahatan pada zaman Nuh itu luar biasa, saudara. Sampai kemudian ketika Tuhan membuat bahtera, Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera yang diperkenankan Tuhan mendapatkan kasih karunia. Masuk ke dalam bahtera itu hanya keluarganya, 8 orang, saudara. Sedang semuanya mati. Saudara. Semuanya jahat di mata Tuhan. Ya. Dunia pada zaman Nuh dipenuhi dengan kejahatan. Itulah sebabnya di akhir zaman kondisinya sama seperti zaman Nuh, artinya dunia akan dipenuhi dengan kejahatan. Kenapa? Manusia sudah buta. Manusia sudah gelap mata. Saudara. Wajar kalau dalam 2 Timotius 3 tentang akhir zaman juga dikatakan manusia tidak suka berdamai. Saudara. Tidak tahu mengasihi. Dikatakan. Ya. Yang kelima, saudara, yang terakhir, Kristen setengah matang adalah cirinya yang terakhir adalah telanjang. Ya. Dalam ayat 17 tetap ya. Dalam bahasa Yunaninya adalah gumnos. Artinya adalah hidup yang suka melanggar firman Tuhan dan hidup di dalam dosa. Ya. Jadi bukan hanya berbuat dosa, tetapi hidup di dalam dosa. Ya. Perhatikan sekali lagi, saudara, dikatakan bahwa hidup bukan hanya sekedar melanggar firman Tuhan, bukan hanya sekedar berbuat dosa, tetapi hidup di dalam dosa itu. Artinya sudah terikat dengan dosa itu, saudara. Contohnya perzinahan. Kalau orang Kristen yang telanjang, ya, bukan hanya berbuat zina, tapi hidup dan terikat di dalam dosa perzinahan itu. Saudara, perzinahan itu bukan hanya sekedar menjadi keinginan artinya kalau sudah terikat, tetapi menjadi kebutuhan yang harus didapat, dipenuhi oleh dirinya. Itu namanya telanjang, saudara. Ya, kecanduan, narkoba, itu namanya telanjang, saudara, terikat. Narkoba itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Ini ciri-ciri Kristen setengah matang, saudara. Sekali lagi, Kristen setengah matang adalah 5 cirinya: melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ya. Dan kesimpulannya bagi kita, tadi bahaya, saudara. Tuhan gak senang, bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jangan sampai kemudian karena kekristenan kita suam-suam kuku, saudara. 5 ciri itu ada pada diri kita nantinya, maka Tuhan dikatakan aku akan memuntahkan engkau. Ya. Saudara, ayat 19a dikatakan, barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Ketika kita menilai diri kita dan itu ada, 5 ciri Kristen setengah matang itu ada pada diri kita, maka jangan keraskan hati, saudara. Dikatakan, aku mengasihi. Itu artinya bahwa kalau firman Tuhan itu keras bagi kita pada malam hari ini, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita. Ciri Tuhan mengasihi kita, kalau kita salah dikatakan ditegur dan dihajar.
Itulah sebabnya relakan hatimu dan kemudian bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan jadi orang Kristen setengah matang. Kalau mau dingin, dingin sekalian kata Tuhan. Tapi kalau mau panas, kalau mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dikatakan panas, panas sekalian. Dan biarlah itu ada dalam diri dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, GKPI Bajem Gria Permata. Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemulihan ekonomi ya akibat imbas pandemi COVID-19 ini. Saudara, kemudian masuk ke dalam new normal, meskipun mungkin mall sudah dibuka, ada beberapa gereja yang mulai dibuka, tetapi berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita berdoa pada Tuhan untuk pemerintah, Bapak Presiden sampai kepada jajaran-jajaran pemerintahan yang paling bawah untuk mengambil kebijaksanaan yang tepat ya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan, hikmat kepada mereka. Kemudian kita berdoa juga untuk garda terdepan, saudara, tim medis, para dokter, para medis, dan juga perawat, dan juga relawan yang ikut mengambil bagian, memberikan waktu, tenaga, saudara, untuk membantu menangani COVID-19 ini. Tetap diberikan kekuatan mereka, kesabaran, bahkan diberikan kesehatan yang prima oleh Tuhan. Kita berdoa untuk semua alat-alat APD dan juga masker dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain tercukupi ya. Kita berdoa Bapak Ibu juga secara khusus untuk pergumulan setiap umat Tuhan, GKPI Bajem Gria Permata, mungkin pergumulan kesehatan, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan yang lain, ya, pergumulan usia, ya, usia secara khusus orang tua kita yang lanjut usia. Ya, kita berdoa juga bersyukur untuk anak-anak yang mungkin lulus, tapi meskipun mereka belum bisa belajar bersama di kelas, ya, tapi bersyukur yang lulus. Dan berdoa untuk biaya-biaya kebutuhan, biaya-biaya untuk uang masuk sekolah, untuk ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. Biarlah Tuhan cukupi segala sesuatunya. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk setiap pokok-pokok doa ini. Nanti saya akan mengakhiri dalam doa. Ya, saya memberikan waktu 1 menit, 2 menit untuk kita berdoa. Ya, Bapak Ibu berdoa di rumah, saya berdoa di tempat ini. Setelah itu nanti saya akan mengakhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah menikmati renungan firman Tuhan dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Berkati setiap umat-Mu dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi Kristen setengah matang Tuhan, sehingga Tuhan tidak memuntahkan kami. Kalau Tuhan menegur kami melalui firman pada malam hari ini, Tuhan masih mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih, kami juga menaikkan setiap seru doa syafaat kami kepada Tuhan. Setiap umat-Mu sudah menaikkan doa di rumah dan hamba-Mu sudah menaikkan doa di tempat ini untuk bangsa, negara. Tuhan kau tolong berkati Presiden Tuhan dan juga jajaran-jajaran yang ada di bawahnya. Tengah-tengah keadaan yang sulit saat ini, pandemi COVID-19, Tuhan kau memberikan hikmat kepada mereka sehingga setiap keputusan langkah-langkah yang dibuat tepat Tuhan untuk menangani COVID-19 ini. Kami berdoa bersyukur untuk ekonomi Tuhan, berkati ekonomi bangsa dan kota di tempat ini ya Bapak, Tangerang di mana kami tinggal, sehingga melalui ekonomi yang tetap kami berdoa kepada Tuhan supaya tetap membaik, juga mempengaruhi ekonomi kami juga tetap membaik ya Bapak. Terima kasih, berdoa untuk new normal, semua mall di DKI, Bandung dan sebagainya sekitarnya Tuhan, dan juga beberapa gereja yang sudah buka Tuhan.
biarlah mereka tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para medis, tim dokter, suster, perawat, berikan kekuatan, ketabahan kepada mereka, dan biarlah kesehatan yang prima yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada mereka. Alat-alat medis yang dibutuhkan semuanya ada, dan mendukung setiap langkah-langkah yang mereka lakukan Tuhan untuk menyembuhkan setiap pasien-pasien terutama COVID-19 ini ya Bapak. APD, masker, dan semuanya obat-obatan juga tercukupi ya Bapak. Terima kasih, berdoa untuk setiap pergumulan setiap umat Tuhan, secara khusus umat-Mu di bawah Gereja Kristen Pengabar Injil Bajem Gria Permata di tempat ini. Engkau memberkati dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, ekonomi Tuhan, kesehatan, lansia, lanjut usia, dan sebagainya. Dan kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang lulus, pekerjaan mereka Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk makan minum. Kami percaya juga Tuhan pasti akan cukupi mereka. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Dan kami letakkan semua pokok-pokok doa kami ke dalam anugerah-Mu, ke dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sekaligus kami mengakhiri ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Kalau kita udah ibadah persekutuan doa pada malam hari ini, dan biarlah kita tak bertumbuh di dalam Tuhan. Selalu saya katakan Allah Immanuel akan menyertai kita. Percaya Tuhan akan pelihara kita, makan minum kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.